pejabat dan pegawai di lingkungan sekretariat kabinet. Yang terhormat Deputi Bidang Administrasi Bapak Jatiko Hexapesit, Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Bapak Satudin SHE. Terima kasih, hadirin duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Jatmiko, Deputi Bidang Administrasi dari Kabinet, Bapak Giri Suprabyono, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi beserta staf, para pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan staf di setiap kabinet. Seperti kita ketahui bahwa dari media cetak maupun elektronik, akhir-akhir ini semakin banyak gratifikasi yang terjadi di kalangan PNS. Gratifikasi adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, perabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan undang-undang dimaksud dan mencegah serta mengendalikan gratifikasi di lingkungan setiap kabinet, maka perlu diselenggarakan sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan sekretariat kabinet. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan sekretariat kabinet. Acara sosialisasi ini kita selenggarakan dalam rangka kita semua ingin mengetahui apa itu gratifikasi, dan kalau sudah tahu, kemudian kalau kita menerima gratifikasi apa sanksinya, dan kalau tidak sudah tahu sanksinya, tentu kita semua akan berusaha untuk menghindari untuk menerima gratifikasi. Tujuan dari sosialisasi ini tentu saja untuk memahamkan kita semua, supaya masing-masing pejabat, masing-masing staf di sekretariat kabinet itu tahu persis bahwa adanya salah satu istilah gratifikasi, apa itu yang dimaksudnya, kemudian bagaimana kita upaya mencegahnya. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan gambaran itu. Saya sangat berterima kasih ini kepada teman-teman dari KPK yang setelah meluangkan waktunya untuk pagi ini memberikan pemahaman itu. Baiklah, untuk kedalamannya agar kita lebih paham, marilah kita dengarkan paparan uraian soal gratifikasi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Giri Suprabyono, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, pada beliau kami persilakan. Baik, Pak. Saya di depannya, Pak. Pak, bagaimana kalau kita mulai dengan video dulu? Boleh ya? Video ini Pak Deputi, ini instansi pemerintah pertama ya. Ini saya memandang sekap ini penting dan harus melihat video. Sudah siap videonya? Silakan Pak, bisa ya. Suaranya agak gede ya. Lebih besar lagi. Iya, Pak.
aksi luar biasa yang menandakan semangat tinggi kaum muda Indonesia. Aksi luar biasa lainnya terlihat di Salatiga, ketika seorang pria rela melego mobilnya untuk menyumbang pembangunan gedung KPK. Bahkan, ada seorang nenek renta yang rela berjalan jauh setiap hari untuk menyambangi posko salayan KPK untuk menyumbang. Masih banyak lagi puluhan dan ratusan aksi lainnya, sebuah potret perlawanan, ketika naluri perjuangan tergelitik, ketika semangat perlawanan tersulut, mereka dengan berbagai cara dan gaya menunjukkan aksi simbolik dalam naungan satu suara, menolak serangkaian upaya-upaya yang dapat mengganggu jalannya pemberantasan korupsi. Aroma gangguan itu mereka cium dari sulitnya KPK mendapatkan hidup. Ketika kebutuhan itu dengan berbagai dalih ditolak maupun dipingpong ke sana sini, tak ayal menimbulkan tanda tanya besar terhadap kesungguhan pihak-pihak penolak itu dalam perjuangan pemberantasan korupsi. Ada rakyat yang ingin berjuang bersama para pemberantas korupsi. Rakyat yang penuh harapan ingin melihat negerinya bersih tanpa korupsi. Rasanya zaman ini sudah mulai berubah. Kalau dulu zaman Pak Karno, Pak Hatta, dan lain-lain itu memulai sesuatu itu dari penjara, memulai sesuatu dari susah-susah dulu, mulai sesuatu dari proses yang tidak mudah, dan kembali sekarang menjadi harus negarawan dan lain-lain. Tapi yang terjadi sekarang, Pak, kembali. Jadi mereka bermula dari pejabat penguasa berakhir di penjara. Ini fenomena yang orang nggak tahu, mudah lupa atau apa, sering terulang lagi. Sudah menjadi ketua MK, bayangkan, apalagi yang kurang gaji besar, fasilitas lengkap. Itu mungkin satu-satunya ketua judicial court yang ketangkap oleh negara di dunia. Sudah menjadi ketua SKK Migas, gaji berlimpah dan lain-lain. Itu juga melakukan. Nah, ada apa? Dan ini orang-orang itu bukan orang yang main-main, orang number one di partai politik yang kita kenal selama ini bagus. Seorang pengusaha yang mungkin sangat erat, siapa sih nggak kenal Hatta Timur tadi? Seorang mantan Kapolri bintang 4 di polisi, ketika menjadi duta besar Malaysia, Pak Rustiarjo. Angelina Sondakh, seorang putri Indonesia, sudah punya suami ganteng tuh Pak, waktu ditinggal dunia. Seorang dirut PLN, gajinya cukup besar. Mereka memilih dari zero to hero. Disampaikan oleh yang Bapak sampaikan tadi, dugaan gratifikasi mobil Harrier dan lain-lain kasus Hambalang tadi. Jadi ini hanya pengantar Ibu Bapak aja bahwa gratifikasi mulai tren. Jadi ketika berapa kasus terakhir ini kan digabung Pak. KPK itu gak nangani kasus tangkap tangan aja Pak. Jadi ketika Bapak AM tersangka korupsi itu melakukan korupsi di tangkap tangan, dia kena pasal suap. Kemudian seminggu kemudian dikenakan pasal tambahan Pak, namanya pencucian uang Pak, TPP. Kemudian 2 minggu kemudian dikerasain pasal tambahan namanya pasal gratifikasi 12 besar. Maknanya apa Pak? Ketika dia melakukan tangkap tangan, suap, transaksi, dia tidak kena minimal 5 tahun Pak. Kalau pakai pasal 11, 12 lebih kecil bisa 10 tahun. Seminggu kemudian kena pasal pencucian uang. Maknanya apa? Kalau dia korupsi hanya 1 miliar dan harta dia ketemu 100 miliar, 99 miliar harus dia buktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan, maka 99 miliar dirampas negara. Korupsi cuma 1 miliar, habis uang 100 miliar. Orang tidak jelas. Ternyata belum selesai. KPK punya strategi baru namanya pakai pasal gratifikasi 12 besar. Hukuman cuma 5 tahun paling banter nanti. Nunun dihukum paling banter 4,5 tahun, 5 tahun. Artalita 5 tahun maksimal. Kemudian berapa orang terkait tangkap tangan hanya 5 tahun. Ngapain kita? Istilahnya dihukum kok cuma 5 tahun nggak bergantian. Kenalah pasal 12 besar. Gratifikasi hukumannya minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup. Jadi orang kena pasal yang dia sedang dia lakukan korupsi, masa lalu harta dia diambil lagi pencucian uang, masa lalu pidana dia Pak diambil dengan gratifikasi.
Jadi kalau kasus AM itu Bupati Lampung udah mulai kena Pak. Masa lalu dia diambil semua. Jadi kamu boleh korupsi terkait kasus suap pilkada ini, Lebak dan di Kalimantan itu. Tapi masa lalu kamu tak ambil dua, harta kamu tak ambil pakai pencucian uang. Kasus kamu tak ambil pakai gratifikasi. Baik, lengkap itu nanti Pak. Karena kita ngapain capek-capek hukum koruptor masuk penjara, setelah masuk penjara apa yang terjadi Pak? Ya tahu sendiri, beli AC kalau ini 4 juta 5 juta di sana bisa 20 juta. Masuk, keluar, izin, main-main, ada nilainya. Milih kamar, ada harganya. Itu ya, walaupun sekarang udah ada perbaikan yang banyak di Kumham itu ya. Perbaikan di lapas, tapi itu praktik masih ada. Kalau mau nggak diawasi pergi ke Nusa Kambangan kan Pak. Jadi jangan dibikin Nusa Kambangan itu kayak Alcatraz, semakin tidak bisa terawasi. Capek-capek polisi nangkep orang, capek-capek jaksa masukin orang ke penjara, KPK penjara orang, dikorupsi lagi di sana. Penjara tidak membuat orang capek, yang buat orang cerah apa? Miskin. Ketika dia miskin, dia akan menyuap KPK nggak punya duit, dan orang KPK nggak bisa disuap. Ketika menyuap hakim lewat pengacara, lewat apapun itu nggak punya duit lagi. Mau melakukan beli AC, pindah kamar nggak bisa lagi. Jadi uang sisa korupsi tadi Pak, yang 99 miliar tadi, itu akan menimbulkan kejahatan baru. Makanya kita harus wajib dihabiskan itu, dimiskinkan. Ya sedikit. Selama ini kan Pak Deputi, Pak Kepala Biro dan Bapak Ibu dan sekalian, seringkali kita bilang gratifikasi itu kita terima karena gajinya rendah. Kalau sebelum tahun 2009 saya maklum mungkin setek masih bisa nyari tambahan gitu Pak. Tapi setelah 2009 udah agak lumayan kan ya. Menurut saya Pak Jatmiko segera 100% ya. Segera 100%. Karena sistem terbaik adalah single salary system. Apa itu? Orang hanya mengandalkan gaji tok, tidak mencari penghasilan lain. Jadi kemanapun kita nggak boleh terima namanya pendapatan tambahan. Dimanapun saya ngisi sosialisasi nggak boleh terima apa-apa. Itu namanya single salary system. Pokoknya cukup nggak cukup segitu. Oke Pak, saya mau gaji tinggi tapi konsekuensinya saya nggak dapat tunjangan kendaraan, saya nggak dapat tunjangan rumah, dan Pak gaji saya dipotong pajak. Itu yang terjadi Pak di KPK. Perbaikan struktur, perbaikan rekrutmen, profesional dan lain-lain. Inilah yang disebut reformasi itu 9 item ini Pak. Kalau Bapak terima hadiah lapor gratifikasi terkait dengan nomor 7, transparansi dan akuntabilitas. Bapak lapor LHKPN nomor 7 gak ada. Nah, manisnya nomor 8 ini belum dipahami orang waktu itu. Tahun 2008, Bu Sri, oke Pak, saya siap mereformasi, saya butuh kira-kira 8 triliun Pak, untuk memberikan tunjangan khusus namanya TK, Kemenkeu. Dan Kemenkeu nggak sih Pak? Gaji dinaikkan waktu itu tahun 2008 Pak. Itu tabelnya Pak, coba dilihat. Ini mesti orang tahu nih. KPK itu pengen pegawai negeri itu gajinya gede Pak. Itu mungkin harus dipahami. Kemudian Bapak sekalian mau nggak gajinya gede? Ya. Ini yang namanya 100% remunerasi ini. Yang di Kemenkeu, tabel itu. Jadi Pak Jatmiko minimal tambahnya di luar gaji ya Pak ya, 36,7 minimal kalau 100%. Kalau sekarang 49% hitung sendiri aja. 49% dari itu. Tapi Pak, ternyata gaji itu nggak menyelesaikan semuanya. Gaji Pak RR ini saya pernah rapat Pak, persis saya sosialisasi yang namanya di Bank Mandiri, seluruh direksi ada, Board of Commissioner ada, dan Pak RR ini salah satu komisioner di Bank Mandiri. Kita satu meja Pak, kira-kira 1,5 bulan sebelum penangkapan. Pak RR kan masih, ya kita kenal sebagai orang yang baik, profesor, punya pendapat mengenai tentang lumpur lapindo, punya positioning yang menurut saya pergi ke kampung Pak zaman lebaran naik kereta ekonomi itu Pak. Ini pejabat ini agak beda gitu ya. Pencitraan gitu ya.
Cuma masalahnya persepsi di kita itu tadi terlanjur melekat, Pak. Lebaran terkuaklah itu yang menghebohkan. Setelah risiko di kampung halaman, ternyata KPK dapat tangkapan lagi. Kayak kemarin kita sibuk malam mingguan di Epicentrum, Pak. Anti Corruption Movie Festival itu. Kita nangkep orang juga di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau KPK itu liburan itu sebenarnya nggak liburan. Dan ini buktinya. Ketika orang lagi Bapak RR ini komisioner di Bank Mandiri kira-kira dapat bulanannya sekitar 80 juta. Ditambah gaji gross di SKK Migas mungkin hampir 200 juta. Jadi kalau gaji di atas 250 juta. Listrik dibayari, mobil ada, rumah dinas ada, dan lain-lain. Pak, kalau gajinya bilang gaji dari mana? Apakah ini keterpaksaan? Apakah ini sifat manusia yang tadi kerakusan nanti? Saya nggak tahu nih, orang lain kenapa melakukan. Dan yang lebih mengejutkan, ketika KPK menangkap malam-malam itu 1 kali 24 jam kan diperiksa, Pak. Ini pantas jadi tersangka atau tidak? Satu dompet keluarlah dari lobi. Wartawan sebanyak ini, Pak. Banyak sekali. Gitu ya. Lampu kilat segala macam. Terus dia dengan tenang senyum gitu kan. Terus saya sebenarnya tidak korupsi. Apa Pak? Saya lupa kan. Terus wartawan nyeletuk. Gratifikasi Pak? Nah iya. Saya tidak korupsi, saya menerima gratifikasi. Profesor ini lupa, kalau dia suap, hukumannya maksimal 5 tahun Pak. Tapi kalau gratifikasi, seumur hidup. Jadi dalam bahasa lain, saya dihukum bukan 5 tahun ya, saya dihukum seumur hidup saja gitu. Dia tidak memahami ini bahwa gratifikasi dari bagian dari pasal-pasal korupsi. Gitu. Terus gratifikasi itu apakah yang mohon maaf gitu Pak, coba ya. Apakah saya makan kayak gini ini gratifikasi? Atau saya minum tadi air putih? Saya sengaja Pak minum di depan ibu dan bapak. Karena orang sering salah anggapan orang KPK nggak mau minum air putih. Kalau nggak mau tuh biasanya Pak kalau puasa itu. Yang kedua memang banyak kasus di saat ini. Nah, itu Pak ya. Nggak maksudnya takut diracun gitu Pak. Saya sebelum minum tadi saya mikir ini ada yang kasus lagi jalan kayak gitu. Kalau enggak saya tuker gitu. Jadi hidangan yang bersifat umum ini Pak, makanan bukan gratifikasi. Bapak dapat seminar kit bukan gratifikasi. Terima plakat bukan gratifikasi. Ada surat edarannya B143 Januari tahun ini. Nanti pernah kita sampaikan ke Setkap juga Pak, itu dicari nanti. Kalau nggak ada di download di web ada di slide ini juga. Jadi jangan sampai orang terima kotak kayak gini seumur hidup. Slide berikutnya Pak. Nah ini AMPM ini ya. Kalau orang luar negeri tahu lah AMPM itu kayak saya levelnya yang di luar gitu. Siang malam lah bahasa orang Padangnya siang malam. Sama ini, kurang lebih sama. Dan terakhir kena pasal 12 dosa. Dan ini merembet ke kasus-kasus yang lain. Masa lalu dia diambil semuanya gratifikasi. Mengapa gratifikasi? Karena dia tidak melaporkan dalam 30 hari kerja. Jadi pemberian yang sudah diterima lebih dari 30 kerja terkait jabatan dia dan itu melawan tugas dan kewajibannya kena gratifikasi. Jadi kalau ibu bapak pensiun jangan merasa malu. Karena pidana di korupsi itu 18 tahun dan berluasan. Jadi jangan sisakan masa lalu sama sekali. Tapi lebih baik kalau sudah ada yang melakukan ke depan Pak. Dan banyak berdoa moga-moga semua. Dunia makin keras Pak. Zaman pilkada ini makin keras. Apalagi pensiun nyalonin bupati di mana dia dihabisin sama musuh lawan politik. Atau mau naik jadi jabatan tertentu orang lain bikin jegal keluar lagi. Lapor KPK, lapor KPK. Jangan berikan celah apapun. Nah, lanjut. Uang terima kasih bagi untung habis dapat proyek dari kita gitu kan. Kita mikirnya kan nggak rugi negara ya kan dari bagi untung. Kita lupa pasal-pasal yang lain. Bahkan jadi maklar pun, maklar tanah pun Pak ya. Bagi orang biasa boleh.
dapat 2,5%. Tapi maklarin tanah di instansi ibu dan bapak sekalian bukan kena dapat 2,5%, bisa dapat 2,5 tahun gitu. Itu yang kasus KAI saya sudah katakan. Lanjut. Ini penting nih, lanjut dulu ya. Bentuk-bentuk korupsi macam-macam. Ini penting nih, 3 hal ini. Suap, pemerasan, gratifikasi. Bedanya apa? Kalau suap itu transaksional. Ibu ini namanya siapa Bu? Jangan tegang Bu. Bina ini. Misalkan dalam proses tender, Pak aku minta 10% ya. Terus orang yang pemerintah, oke Bu 10%. Kemudian transaksi 10%. Itu transaksional Pak, itu namanya suap. Tapi ketika Bapak namanya siapa? Pak Agus ini nggak minta Pak, nggak pernah minta, tapi tiba-tiba datang di rumah, lewat pembantunya, lewat istrinya, Pak ini ada Swarovski, keramik Swarovski, ini pulpen Montblanc, ini dapat TV LCD, gitu. Nggak minta dikasih, namanya gratifikasi. Satu lagi ini pemerasan. Pemerasan itu Ibu Vina tadi, Pak 10%, nggak mau. Ini nggak ada untungnya Bu, kerjaan ini udah mepet gitu. Ya kalau nggak 10%, Bapak nggak menang tender gitu. Ada risiko, terus kemudian pemenang tender itu lapor KPK, lapor polisi, lapor jaksa. Pak, saya diperas oleh Bu Vina di sana. Oke Bu, kasih aja pembayaran 10% tadi. Dikasih 10%, ketangkep. Yang masuk penjara apa? Cuma Bu Vina. Yang ngasih nggak kenal. Jadi kasus ketika KPK menangkap pegawai pajak di Gambir, masih ingat ya? Terima uang dari Asep Rasi Benda Motor, yang ditangkap yang orang pajak aja Pak. Karena pemerasan. Jadi kalau ibu dan bapak minta itu hati-hati. Bukan hati-hati, saya ngajarinnya. Jangan minta. Minta terus yang diminta yang tadi nggak terima, tapi tetap bayar, siap tanggal berapa, dan yang incer. Yang ditangkap ibu dan bapak saya. Pemerasan jadi. Di Malaysia yang ditangkap dalam konteks suapnya pelayanan publik tadi Pak, yang terima saja Pak di Malaysia. Tangkap. Kalau harus tangkap dua-duanya, ya orang malas Pak. Saya ngasih uang, bos saya kena juga tadi. Jadi orang tidak sadar 3 level tadi. Kalau gratifikasi, ibu dan bapak sekarang nggak minta. Kalau bapak minta itu suap jadinya. Nggak minta karena bapak menurut sumpah jabatan tadi dari disampaikan Pak Deputi dan Kepala Biro. Yang kedua satu lagi Pak, Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 pasal 4. Setiap pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dari siapa. Keras. Jadi nggak enak pegawai negeri kita itu gaji sedikit nggak boleh terima apapun kan? Nggak logis jadi. Padahal punya anak yang masih sekolah, sakit, dan lain-lain. Nah kita pecahkan secara bersama dengan namanya reformasi birokrasi tadi. Gajinya dibenerin, nggak boleh terima tempat lain, ya dan lain-lain. Dan terakhir saya punya video baru Pak Deputi, video tentang gratifikasi. Tapi sebelum itu kita saksikan video tentang KPK itu sebenarnya ngapain saja sih? Apa hanya nangkapin orang? Atau hanya jual budi saja isinya gitu kan? Kita kenalnya cuma jual budi, nangkap orang, jual budi, nangkap orang. Silakan Mbak Dewi. Ini 7 menit. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke bumi. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas. Kemanapun koruptor bersembunyi, akan terus dilacak dan dikejar. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya. Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mengapa KPK ini tiap hari selalu muncul di koran-koran ya? Kenapa tiap hari ada di TV? Ini penyebabnya nih. Ada yang tahu? Bisa jawab Ibu? Ibu siapa Ibu? Ibu? Ya. Ibu Yuli tahu? 100% tahu itu. Ini yang menyebabkan KPK selalu muncul di surat kabar TV. 100% ini semua kasus yang ditangani KPK masuk penjara. Semua. 100% conviction rate. Semua yang jadi tersangka KPK, statistik membuktikan masuk penjara. Dan ini survei ini menarik Pak. Karena tahun 2013 lembaga yang paling korup ini Pak. Polisi, nomor 2 parlemen, ketiga peradilan, kemudian partai politik, pegawai negeri sipil, 5 besar PNS. Berarti Serkap masuk sini Pak. 5 besar. Ini video ini Bapak Ibu beruntung. Karena baru selesai, Ibu dan Bapak lembaga pemerintah pertama yang lihat. Gratifikasi itu mirip dengan gravitasi, tapi ternyata beda. Bahkan konon keduanya bisa dianggap saling kebalikan. Jangan sampai salah ngomong. Gratifikasi. Kita pastinya masih ingat dengan pelajaran di sekolah tentang Bapak Isaac Newton dari Inggris. Suatu ketika, beliau duduk-duduk di bawah pohon dan kejatuhan buah apel. Dari kejadian itu, Pak Newton mendapat ilham tentang gaya tarik bumi, yakni gravitasi. Nah, kalau gratifikasi itu adalah kebalikan dari yang dialami Pak Newton. Melawan hukum alam, buah apelnya justru terbang ke atas, dari tanah menuju pohon. Ini tentu bukan sulap dan bukan sihir. Sekarang mari kita umpamakan pohon sebagai pejabat atau pegawai negeri. Lalu tanah kita umpamakan sebagai rakyat dari semua lapisan masyarakat termasuk pengusaha. Nah, buah apelnya ia bisa kita anggap sebagai bentuk pemberian atau gratifikasi. Jadi, dengan ilustrasi gambar ini, yang dianggap sebagai gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha kepada pejabat atau pegawai negeri. Tentu saja, pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan dari sang pejabat atau pegawai negeri itu. Gratifikasi ini bisa dianggap suap loh. Gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka. Gratifikasi menghancurkan moral bangsa. Bayangkan saja, waktu kita lahir, orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran. Hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Parah kan? Dan praktek bayar ini, bayar itu, sogok sana, sogok sini, terus berlanjut ketika kita masuk sekolah. Saat mencari kerja dan bekerja, kemudian menikah, terus punya anak, hingga saat kita kembali menghadap Tuhan. Iya, sewaktu mengurus surat kematian, pemakaman, dan lain-lain, keluarga kita diharuskan membayar lagi. Parah kan? Di Republik ini, mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang pelicin. Mulai dari mengurus akta kelahiran, KTP,
SIM, STNK, kartu sosial, domisili, IMB, dan lain sebagainya. Biasanya, praktek tersebut memakai istilah uang tinta, uang jasa, uang kopi, uang selicin, uang rokok, uang pelancar, dan segala macam keluarga uang lainnya. Padahal, tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat. Jadi, mereka tidak perlu lagi mengharap imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Sebetulnya, begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri. Parahnya lagi, orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik gratifikasi. Mereka menutupinya dengan memberi berbagai macam sebutan yang unik-unik. Contohnya, ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment, atau uang transport, atau jasa pinggul, atau uang selimut, alias gratifikasi seks. Wah, serem! Bahkan, terkadang kedua gratifikasi melibatkan nama buah-buahan seperti apel malang, apel Washington, atau kardus durian. Apapun nama sebutannya dan semanis apapun rasanya, segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari. Karena bisa ketagihan kayak narkoba. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan di penjara. Gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal. Gratifikasi mencederai rasa keadilan kita. Ini ada istilah kerennya loh, yakni high cost economy, atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi. Karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya. Ketika mengurus izin, pengusaha mengeluarkan biaya ekstra untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut, sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, gratifikasi merusak martabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun mental pengemis dengan memperjualbelikan kewenangan. Gratifikasi dianggap suap jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara. Banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus stop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika kita seorang pengusaha, jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin. Kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri, jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi meminta. Selain itu, kita semua harus mengawasi dan melaporkan praktek-praktek gratifikasi kepada KPK. Negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktek gratifikasi. Sebab hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis. Tidak ada pilih kasih di antara si kaya dan si miskin. Dengan membasmi gratifikasi, kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita. Dampak lebih jauhnya, masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya. Dan yang lebih jauh dari itu, harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan suap dan waktu yang lama. Pastinya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangnya kebiasaan gratifikasi di negeri ini. Karena itu, ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur. Jelas Pak ya gratifikasi. Ini mau tanya jawab nggak Pak? Nanti terakhir sesinya akan saya tutup dengan video yang diminta Pak Deputi tadi 2 menit. Jadi kalau mau tanya jawab silakan. Mungkin pertanyaan saya sangat sederhana ya Pak ya. Saya sering membaca tentang penangkapan ataupun penyidikan di KPK.
setiap saya membaca itu saya selalu berpikir kenapa ya hari Jumat penangkapan, penyidikan, dan heboh-hebohnya gitu loh Pak. Itu pertanyaan itu sangat mengejutkan saya. Apa ini karena hari Jumat hari khusus untuk Islam ada dominasi sunnahnya gitu? Itu pertanyaan saya yang sampai sekarang berpikir kepada saya. Terima kasih Pak. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan KPK sering mengadakan kerjasama namanya MOU dengan beberapa KL. Yang jadi pertanyaan, selama 8 MOU itu apakah KL tersebut masih terjadi gratifikasi atau korupsi? Sedangkan yang saya tahu, kalau misalkan contoh di Menpora atau MK banyak sekali gratifikasi, kemudian SMK Media juga, itu apakah selama ini sesuai pernyataan dari Pak Rudian ini itu bukan korupsi karena gratifikasi, itu mereka dia tidak memahami apa korupsi. Nah itu dalam hal MOU itu ada hal seperti itu dan gimana? Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masalahnya kan peluang-peluang itu bisa lah dimanfaatkan oleh kebanyakan orang termasuk di jenderal. Dan itu banyak sekali dan itu mungkin kepala biro mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Tapi untuk sementara pertanyaan seperti ini, apakah itu perlu di kantor ini membuat semacam aturan ini boleh ini tidak dan sebagainya. Nomor 2, berkaitan dengan pemberantasan korupsi, memang apalagi tugas KPK 5 item tadi dan termasuk di dalamnya yang terakhir ini yang menjadi tanggung jawab besar, tapi sebenarnya bukan hanya KPK saja, tetapi ini sudah dikelompok oleh KPK. Ini sangat bagus. Kadang-kadang kita sudah semacam, walaupun saya tidak setuju bahwa Indonesia ini korupsi itu sudah jadi budaya. Jadi ini tidak benar. Tetapi kenyataannya hampir masyarakat juga itu Pak, masyarakat sendiri senang untuk melakukan ini karena ya dengan memberikan ya gratifikasi atau suap dan itu akan menjadi lancar dan sebagainya. Memang tadi KPK sudah memberi semangat pencegahan sejak dini. Nah, dulu memang ada budi pekerti dan sebagainya dan sudah hilang dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu memang mau tidak mau keteladanan contoh sejak di keluarga dan semua pihak. Tokoh-tokohnya aja melakukan korupsi, gurunya melakukan korupsi, bapaknya yang korupsi, mau ngajak mall, dari mana gaji pegawai negeri segitu ngajak jajan mall. Nah bapaknya sendiri ngajarin seperti itu, otomatis akan dan nggak pernah diajari duit ini dari mana ya, duit ini dari gaji bapak, dari korupsi. Nah itu tidak pernah diajari ya. Mungkin itulah yang penting juga untuk kita semua, bukan hanya ini Pak KPK sudah, tapi mari kita juga untuk bisa melakukan itu untuk bangsa ini. Yang ketiga terkait dengan tadi kebobolannya negara ini agak sulit. Semua aset, ya tidak semua, tapi dalam tanda petik semua tadi, barang-barang berharga kita sudah dikuasai asing dan sebagainya. Nah kira-kira adakah cara untuk bisa, kalau tidak semakin terpuruk, kalaupun bisa dilakukan, tidak sampai habis sama sekali, tapi ada warisan yang kita tinggalkan untuk nenek moyang atau anak kita. Kalau ada dimulai dari KPK misalnya memberitahukan itu kondisi ini, kalau kita sudah diberitakan hampir segala aspek kehidupan itu memang kenyataannya globalisasi lebih kejam daripada kolonialisme, apalagi liberalisme. Jadi ada solusinya yang kira-kira bisa ditawarkan. Dan kalaupun tadi, wah saya kan bisa ini, memang kebijakan yang diambil pemerintah negara ini bisa antara lain. Dan masalahnya apakah kita berani dan bisa? Kadang-kadang di dalam rangka atau di dalam pembahasan rancangan undang-undang misalnya,
itu kita sangat sudah di-blame dan sudah barang jadi, kita tinggal sayang saja. Dan celakanya bapak-bapak pejabat itu ikut parah di situ, tanda tangan, mungkin tanda tangan memo minimal, mengajukan berisi, wah ini sudah main-main, aman. Pak Sapudin ini ikut tanda tangan dulu waktu membuat ratifikasi misalnya. Banyak peraturan-peraturan yang menguntungkan pihak asing. Saya juga pernah ingat itu pada waktu asahannya belum lama ini, Jepang itu, yang di itu bukan terpaksa karena jabatan saja ikut parah di situ. Nah ini bagaimana kira-kira peran kita? Terima kasih. Jadi kalau pegawai negeri itu masih minta uang tambahan Pak ya, itu double funding sebenarnya, bayar 2 kali gitu kan. Tapi masalahnya kan gajinya dari dulu kok segitu-gitu aja Pak. Gitu kan. Keberhasilan Pak SBY itu Pak ya, yang orang nggak jarang catat itu satu hal, berani memulai reformasi birokrasi. Pak Harto gagal, Pak Karno gagal. Artinya itu berita bagus Pak. Dan itulah salah satu solusi Pak. Kalau orang asing itu memainkan kebijakan, terus titip gratifikasi ke pejabat tertentu pengambil kebijakan, ya karena selama ini nggak cukup duit itu Pak untuk gaji itu. Tapi semua kementerian di pusat harus reform. Dan sebagai konsekuensinya sudah gajinya lebih bagus, wajar dong kalau masyarakat terima pelayanan lebih bagus. Makanya ada ide yang namanya One Institution, One Innovation. Itu quick win sebenarnya Pak. Jadi kalau lapas ini gajinya istilahnya apa namanya, pengawalnya apa Pak namanya, sipir-sipir itu gajinya lebih bagus, harus kita buktikan dong apa yang bisa diterima masyarakat secara cepat lebih bagus. Apa nggak ada pungutan di sana atau apa? Nih Setcap sendiri juga One Innovation-nya apa itu? Yang kira-kira masyarakat langsung tahu. Itu namanya quick win Pak. Kalau instansi pelayanan lain mudah mungkin. Misalkan bikin sertifikat gratis misalkan. Tapi jangan basa-basi juga Pak. Jadi MOU tadi saya terus jawab pertanyaan MOU. MOU itu bukan mengatur seseorang itu untuk mencegah korupsi Pak. Hanya mengatur kewenangan instansi yang di MOU tadi untuk saling mendukung program pemberantasan korupsi. Jadi orang tuh begitu MOU taruhlah dengan KPU nggak ada korupsi, itu bukan ngatur itu. Karena korupsi nggak bisa di situ Pak. Nggak bisa lewat komitmen fakta integritas, nggak bisa. RR tadi Pak, 3 bulan sebelum tertangkap masih bilang bersama KPK kita mari berantas korupsi, koruptor. Kita tangkapi koruptor ya. Artinya menyuruh menangkap dirinya sendiri. Ya. Sama AM, MK dalam beberapa kesempatan juga sama, bahasanya juga sama. Karena koruptor itu nggak bisa dilihat secara fisik. Ibu dan bapak sekalian, koruptor nggak bisa dilihat secara fisik. Jadi pasiennya KPK itu ada yang canggutnya panjang, celananya pendek-pendek cekak gitu kan, ala Ustadz. Ada juga pemimpin masyarakat Buddha, Harta Timur Daya. Ada penganut Nasrani yang begitu taat, urip itu, jaksa urip Nasrani. Ada banyak sekali. Agama tidak mencerminkan apapun di sana dan tidak melekat. Jangan tertipu dengan penampilan. Kita terlanjur punya persepsi bapak ini bagus, persepsi partai ini bagus, ternyata tertipu kita. Dan KPK, mohon maaf, kita lebih paham apa yang di belakang layar tadi. Sulit untuk percaya kita. Nggak bisa dilihat secara fisik. Karena pada dasarnya korupsi itu pengkhianatan Pak. Kita sesama teman berkhianat ya. Sama-sama panitia tender kita bagus, dia berkhianat ya. Dijual informasinya. Kemudian satu lagi, korupsi itu terjadi karena informasinya asimetris. Ada informasi yang disembunyikan. Jadi orang nggak tahu ada yang namanya maklar, ada orang yang biasa di koperasi, di kantin yang dimanfaatkan untuk ini Pak. Dalam yang lebih canggih ada Ahmad Fatona, Ari Muladi, ada Anggodo dan lain-lain. Itulah maklar-maklar. Bangsa ini namanya dikuasai oleh maklar. Kalau kita mau maju, hapus dulu. Naik pesawat ada calo maklar, naik bis ada maklar, mau jadi pejabat ada maklar dan lain-lain. Kita harus hapus di sini. Kuncinya satu Pak, pertama dignity, harga diri tadi. Gajinya harus pantas.
biar dia nggak mikir yang lain, dia mikirin fokus kebijakan itu yang benar. Ada undang-undang yang diajukan lewat Setkap ya, lewat Setkap ini ada pasal yang merugikan bangsa tidak? Ini bahaya ini, wawasannya luas, profesional, karena dia digaji untuk itu. Sehingga pegawai negeri itu mestinya orang-orang terbaik dari Republik ini, Pak. Orang-orang terbaik. Jadi kalau kita punya bukan orang terbaik ya ada risiko tadi, Pak. Ada yang tidak tahu kan, beres-beres gitu kan, wah bermasalah. Jadi ada proses pencegahan tadi, Pak. Karena inti dari pencegahan itu satu hal, orang pengen korupsi tadi tidak bisa. Pengen korupsi Bapak Ibu dan Bapak, tapi nggak bisa, sistemnya nggak mungkin. Gimana saya mau korupsi Pak? Kalau bagian paspor ada CCTV sana kan, di mana-mana. Bagaimana saya mau korupsi? Kalau ternyata dalam proses naikin undang-undang melalui banyak tempat analisa dilakukan secara terbuka, mekanismenya dan lain-lain. Bagaimana mau korupsi kalau ternyata kalau saya melakukan kesalahan, saya kena kode etik dikeluarkan. Kalau saya dikeluarkan, gaji saya hilang. Kalau gaji saya hilang, cicilan saya berbahaya. Nah, saya pengen gini Pak, nambahin Pak. Pegawai negeri dimanapun di dunia itu tidak didesain sebagai kelas menengah atas Pak. Tapi di sini kebalik. Didesain sebagai kelas menengah maksudnya. Tapi bukan kelas bawah kayak di Republik ini Pak. UMR DKI 2,2 juta, anak 3A masuk 2.186.000 Pak. Di bawah UMR. Sehingga yang terjadi adalah bank itu menghargai seseorang itu dari slip gajinya. Kalau gaji Bapak 3 juta, bank itu hanya membolehkan untuk nyicil itu sepertiganya, 1 juta. Cicilan 1 juta, Bapak masa kerjanya 20 tahun lagi, hanya bisa beli rumah seharga 150-an juta. 150 juta rumah di mana Pak? Bojonggede, Cigudeg gitu kan, Citayam gitu kan, Sukabumi ya, dan lain-lain sana. Jadi mengapa reformasi birokrasi ini penting? Slip gaji Bapak itu lebih bagus. Kalau gajinya 12 juta, maka boleh nyicil sepertiga kan, 4 juta. Bahkan berapa bank boleh setengah dari gaji, bisa 5 juta, 6 juta. 5 juta, 6 juta itu bisa beli rumah 500 juta. Pegawai negeri itu kalau punya rumah nyicil. Kalau mau punya Pajero Sport, nyicil 5 atau 6 tahun. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi di Republik ini Pak? Cash. Mau beli Pajero Sport, cash. Mau beli rumah, cash. Mau beli kamera, cash. Cash itu dari mana kalau nggak dari korupsi? Easy money. Kemudian, kenapa hari Jumat ya? Kenapa nggak malam Jumat gitu Bu ya? Sebenarnya itu teknik marketingnya Johan Budi aja Bu. Jadi kalau wartawan itu kan selalu, sebenarnya tiap hari ada. Cuma Jumat Keramat itu menjadi marketing, orang tuh menunggu apa yang akan terjadi. Dan itu fase dimana kan hari kerja, kasihlah orang kasih Sabtu Minggu berita goar gitu. Tapi sebenarnya nggak harus hari Jumat. Jumat Keramat gitu. Kemudian apa KPK juga maksa-maksa harus ada kasus? Mungkin enggak. Kita sedih sebenarnya kalau nangkepin jaksa ketangkep berapa kali semalam, kemarin malam masih ada lagi, sedih sebenarnya. Berarti upaya kita masih belum benar ya. Perlu pencegahannya. Jaksa itu kalau salah remunerasi udah 60% Pak. 60% kalau jam itu dikali 46 juta, 60%-nya berapa? 30 juta tambahnya. Bicara gaji sebenarnya mestinya sudah mulai cukup. Tapi Bapak tahu kalau kita main kasus itu berapa harganya? Luar biasa ya. Namanya nginjek misalnya. Ada istilahnya, ada parman, partisipasi teman, nah itu gratifikasi ya. Ada juga parmin, ya, partisipasi kriminal, nah ini nginjek Pak. Jadi kasus-kasus dijadikan ATM, itu yang berbahaya. Kita nggak mau negara ini kayak gitu lagi. Saya malah lupa ya, foto penangkapan, ini bonus nih. Spesial untuk Setkap. Alatnya sederhana KPK, yang ada hanya niat Pak. Sama niat dan semangat aja. Alatnya sangat sederhana, belum ada alat sadar, belum ada alat yang canggih-canggih, sederhana bisa.
Ini ketika kita fase-fase ingin beda dengan penegak hukum lain dan ingin gajinya bedain dong kita itu. Hari ini kosong kita tangkap, quick win kita ambil. Lanjut, Bulian Royan, anggota DPR, yang nyuap datang ke money changer, yang ngambil kembaliannya Pak setelah ditukar orang lain gitu ya, anggota DPR. Ini hampir 1 miliar Pak, kita tangkap juga. Lanjut, Urip, ya, saya mau cerita banyak di sini. Urip itu sering rapat bareng saya Pak, dia perwakilan Jampsus. Orangnya sopan sekali Pak, badannya gede. Urip ini ketua jaksa BLBI dan KLBI. Indonesia dirugikan ratusan triliun. Pemerintah ngasih utang namanya bank-bank gara-gara krisis, balikin ya, namanya bailout Pak. Itu BLBI dan KLBI itu sekitar 400 triliun lebih, 450 triliun lebih. Orang sering tahunya cuma BLBI, ada KLBI. Pengusaha urunan. Jadi Bapak jangan berharap BLBI itu bisa maju, dijualin kayak gini. Gimana gak capek ya Pak? Republik mau besar, mau gaji lebih bagus, nggak nyampe kemana-mana duitnya. Gara-gara paling 50 miliar total dari sini. Uang pengusaha urunan lewat Artalita tadi. Banding-bandingan di sini. Orangnya gede banding-bandingan. Orangnya ngelawan Pak. Lanjut, Iqbal, anggota KPPU. Di musola, dan di tempat lain Pak, modusnya macam-macam. Yang diterima itu ratusan juta per hari, bahkan bisa sampai 500 juta per hari dibagi tiap hari Jumat. Bukan Jumat keramat aja, sini juga Jumat Bu. Nah, Jumat juga. Jadi itu 3 orang masuk penjara, kita tangani waktu itu 3 tahun masuk penjara, tapi stres berat di sana. Masih ingat ya tahun 2009 Pak? Di Bea Cukai Priok. Priok ini menyumbangkan 12 triliun tiap tahunnya ke negara, 75% penerimaan cukai. Dia menangani 3,2 juta kontainer per tahun. Nah akhirnya solusinya tolong Bea Cukai kumpulkan pengusaha-pengusaha, sampaikan ke mereka bahwa kalian tidak terima lagi. Kalau kamu punya duit taruh di iklan menjelang Lebaran, Garuda, Jasa Marga dan lain-lain, kami tidak terima hadiah dalam bentuk apapun. Itu dalam rangka itu Pak. Kalau enggak masih ngomong nanti Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Herman masih minta nih parcel itu. Enggak mau yang mudah kadaluarsa, enggak mau makanan Pak. Nah, maunya laptop, LCD gitu. Ada aja yang selalu memanfaatkan itu. Kok amin malah nih? Semanis apapun itu berisiko. Kemudian ada pertanyaan tadi tentang apakah memang Setkap ini perlu membuat peraturan? Menurut saya perlu Pak. Tahapannya setelah sini adalah membangun tim unit pengendali gratifikasi. Kemudian melihat kode etik di dalam seperti apa. Kode etiknya dilihat lagi, ditegaskan di sana. Saya dokumentasikan, saya foto. Nanti tinggal foto itu diserahkan KPK atau ke unit pengendali internal ini. Ini saya serahkan ke panti asuhan, saya kasihkan ke anak jalanan misalkan, dokumentasikan laporkan. Tapi itu untuk yang mudah kadaluarsa kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba kan, nah empok-empok itu yang berarti kalau empok-empok tidak untuk dilaporkan Pak itu, langsung kita tangkap aja nanti. Empok-empok itu berat Pak, itu paling berat itu kalau empok-empok ini, karena ini sistem ijon. Republik ini tuh orang korupsi itu mudah lupa Pak. Jadi kalau Bonaran Situmeyang jadi bupati di salah satu Sumatera Utara habis kasus kita, orang udah lupa. Si Maluku. Ada berapa bupati tersangka juga masih terpilih, orang lupa. Tapi kalau asusila orang Indonesia nggak pernah lupa Pak. Bupati Aceh dan lain-lain. Jadi orang cenderung menghukum itu secara asusila dan menjatuhkan secara asusila itu mudah. Dan empok-empok itulah Pak, yang hati-hati Pak. Yang ngasih mendokumentasikan dan mengijon kita, gitu kan? Itu yang berat. Bapak macam-macam, saya laporin Menkeu yang di rumah Pak nanti. Takut.
Tapi itu modus yang sejak zaman dulu ada. Dan hampir di setiap kasus yang ditangani KPK itu ada itunya, Pak. Cuma orang baru tahu sekarang. Hampir semuanya ada. Jadi kalau selain tadi Pak, TPPU itu membuat orang jera karena miskin, ada satu lagi yang membuat jera. Harta-hartanya biasanya di atas namakan simpanan-simpanannya. Dan itulah yang membuat secara sosial dia terhukum. Ternyata istri muda. Ya itu lebih takut yang men-Q tadi Pak. Ketahuan kita kaya nggak apa-apa, tapi ketahuan punya istri baru, kacau ya Pak. Itu Pak ya. Nah yang bukan gratifikasi itu ini Bu Bapak, di B143. Jadi hadiah, dapat undian, menang karaoke di kampung, kemudian nempatin bunga di bank dan lain-lain. Terus satu lagi kerja nyambi, yang B itu. Boleh nggak PNS nyambi? Pada dasarnya sih undang-undang PNS nggak boleh. Tapi kan ini berlaku untuk BUMN dan lain-lain. Tapi kecuali yang diatur dalam Kemenq Pak. Jadi komisaris itu kan boleh aja. Kemudian cuma idealnya itu pas zaman Bu Sri Mulyani orang Kemenq nggak boleh nyambi komisaris. Tapi sekarang udah balik lagi jadi komisaris. Karena isunya adalah diperbolehkan bila dia bekerja tidak terkait tupoksi. Jadi kalau orang setkap ini ngajar kalkulus, ngajar biologi, ngajar ekonomi kan nggak nyambung tuh, nggak masalah. Tapi kalau ternyata ngajar di kantor pengacara terkait dengan undang-undang yang sedang diajukan, konflik kepentingan, nggak bisa. Yang kedua, setkap ini membolehkan nggak pegawainya nyambi? Ada peraturan yang melarangnya nggak? Kalau nggak boleh harus kena yang ketiga Pak, harus izin tertulis atasan. Kalau nyambinya rutin itu, ngajar di bimbel, ngajar matematika harus izin tertulis. Karena pada dasarnya yang kontrol atasan. Dan lain-lain Ibu Bapak ya. Silakan dibaca aja, di buku ini belum ada, ini baru kita keluarkan Januari. Dari orang tua, dari kakek bukan gratifikasi, dari anak, dari cucu bukan, dari besan bukan. Ada level-levelnya. Jadi keluarga dekat enggak. Kemudian kalau menikahkan anak, KPK mempunyai batasan boleh nyumbang maksimal 1 juta. Lebih dari 1 juta akan diambil ke negara. Tapi itu yang terkait dengan tugas terkait jabatan pemberian tersebut. Tapi ini 4 ini tuh modus soalnya. Kenapa ada 4 ini? Hakim diundang ke kantor pengacara, workshop, undang-undang TPPU, dapat honor Pak. Kalau Kemenq kan paling banter level menteri 1,8 juta per jam kan. Nah kalau pengacara saya tanya ya Pak, 200 juta, 300 juta. Datang ke bank ngasih 50 juta, 100 juta gitu. Standar pemberi itu kan standar itu kan pemberi. Dan ini kalau nggak diatur berbahaya. Orang sekarang bersembunyi suap dan gratifikasi itu dengan honor. Jadi bukan honor yang diatur oleh Kemenq itu yang kita atur. Bapak ngisi sejam 1,4 juta, 1,2 juta per jam, itu udah diatur Kemenq. Nggak masalah. Cuma jangan konflik kepentingan Pak. Ya kayak tadi loh, istilahnya gimana ya? Tukeran Bapak punya acara Bapak ya, pembicaranya tukeran. Mengajukan RPP terutama peraturan pemerintah karena kami yang Nah itu Pak, di luar nomor 103 ada ini maksudnya. Nah itu lekat dengan suap Pak, terkait jabatan. Lekat. Ini yang nggak kena memang. Yang gede-gede itu yang terkait jabatan tadi Pak. Dan itu jarang dilaporkan ke kantor. Kalau kawinan aja ingat sama KPK Pak. Tapi kalau pas bahas undang-undang dapat apalah namanya uang itu, kita seringkali lupa. Mungkin dianggapnya berkah sama rezeki, tapi mungkin saja bencana. Terus yang kuning itu uang terima kasih. Itu tidak diperkenankan. Jadi seringkali kita halalkan. Jadi kalau ikut sosialisasi mungkin nyesel karena lihat yang kuning tadi. Uang terima kasih. Yang boleh kedinasan sama acara resmi, plakat, seminar, kit, dapat honor kalau ngisi di acara yang diatur di SPU, Kemenq dan lain-lain. Itu ada beberapa kalau ngisi di instansi yang lagi bikin undang-undang itu areanya etika Pak. Coy. Inti dari gratifikasi itu sebenarnya ini.
anak lagi sakit kena 10 juta, 20 juta kita jatuh hati, harus mengikuti kebijakan yang kita nggak tahu seberapa besar nilai tadi. Itu yang kita selamatkan, kebijakan yang karena terbelokkan oleh gratifikasi suap, uang pelicin, itulah yang kita luruskan kembali. Kemudian apakah KPK akan menuntut? KPK bukan lembaga yang bisa melakukan itu. Kita mendorong lembaga lain bisa lakukan itu. Kalau belum jelas, ada informasi yang lebih mutakhir di web ini. Jadi kalau buku ini buku relatif agak lama memang. Yang terbaru ada di sini.